Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar bagi semua yang mendengarkan video ini dimanapun berada. Saya Mutia Fonisa. Kali ini akan mencoba menjelaskan mengenai algoritma, terkhusus bagaimana membuat flowchart. Kalau kita bicara tentang algoritma, ini adalah sebentuk langkah terstruktur ya, atau secara sistematis. Semuanya pada kehidupan mungkin kita menggunakan konsep algoritma ini ya. Contohnya saja kalau di dapur, kalau mau masak nasi goreng ya, itu pasti ada langkah-langkah yang sistematisnya. Agarnya apa? Tujuannya nanti mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan, gitu ya. Nah, kalau kita pada dunia matematik, misalnya jika seseorang ingin menghitung luas persegi panjang, tentu dia harus melakukan langkah-langkah yang terstruktur terlebih dahulu, yang sistematis. Dia ukur dulu berapa panjangnya, kemudian diukur berapa lebarnya, kemudian baru nanti dicari luas dengan menggunakan rumus yang jelas ya. Ya, kalau matematik cara rumus luas ya pasti panjang kali lebar. Lalu nanti kita peroleh hasilnya. Nah, itu adalah gambaran awal ya, yang dikatakan dengan algoritma. Jadi kita sebenarnya bisa menyimpulkan ya, apa itu algoritma? Jadi algoritma merupakan urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kemudian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan langkah logis untuk pengambilan putusan ya dalam pemecahan masalah. Algoritma ini dibutuhkan untuk memerintahkan komputer mengambil langkah-langkah tertentu dalam penyelesaian masalah. Jadi kalau kita punya algoritma, lalu kita punya bahasa pemrograman yang kita ketahui, ya terserah kita mau bahasa programmer apa, baik Pascal, kemudian atau C++, atau kita pakai Fortran, ya, atau kita pakai yang udah yang terbaru gitu ya. Nah, itu hasilnya nanti kita bisa mendapatkan ya, sebuah program, ya, kode pemrograman. Bentuk-bentuk algoritma itu ada 3 secara umum. Yang pertama itu adalah algoritma struktur bahasa. Struktur bahasa ini seperti apa? Ini kita menuliskan langkah-langkah itu dengan bahasa, ya. Seperti contoh saya di atas tadi ya. Menghitung panjangnya, menghitung lebarnya, tentukan luasnya dengan rumus panjang kali lebar, kemudian kita dapatkan berapa luasnya. Sedangkan kedua itu algoritma dengan pseudocode. Pseudocode itu dibuat lebih sederhana ya. Kalau panjang begitu panjang ya. Kalau pada pseudocode dibuatnya input PL gitu ya. Nah, rumus pengkodean udah mengarah lebih sederhana sehingga memudahkan untuk mengaplikasikan pada pengkodean program. Ketiga itu adalah algoritma dengan flowchart. Nah, ini yang paling banyak digunakan ya. Tapi sebelum kita masuk ke bagaimana kita membuat flowchart, kita perlu tahu terlebih dahulu simbol-simbol ya. Simbol-simbol dalam membuat flowchart. Yang pertama itu simbolnya seperti ini ya. Seperti ini. Itu dikatakan namanya adalah terminal ya. Yang berarti permulaan atau akhir daripada program. Jadi mulailah dengan ini, nanti tutup dengan ini. Kalau mulai berarti ada kata mulai. Kalau Anda bahasa Inggris buat flowchartnya biar bisa buat start dan end. Kedua itu adalah garis alir. Garis alir ini menunjukkan arah kemana proses program kita itu, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian persiapan. Persiapan ini adalah pemberian nilai awal. Kalau pada fisika itu pemberian nilai konstanta. Sebagai contoh kita memasukkan berapa nilai kecepatan gravitasi. Nah, itu nanti dibuat di dalam bentuk simbol seperti ini. Atau kita memasukkan nilai pi, berapa nilai pi-nya. Ya, nilai-nilai konstanta yang sudah jelas ya, berapa. Dimasukkan ke flowchart dengan simbol begini. Kemudian proses ya. Nah, itu bentuknya persegi panjang ya. Di sini menunjukkan bagaimana proses perhitungan dan pengolahan data ya. Jadi langkah ini diperlukan biasanya banyak sekali ya. Umumnya kalau kita bicara science pada flowchart itu menggunakan bentuk proses. Kemudian jajar genjang itu menunjukkan input output. Jadi proses memasukkan atau menampilkan data maka akan dibuat bentuk simbol jajar genjang seperti ini. Yang keenam ini adalah keputusan. Keputusan menyatakan perbandingan pernyataan atau penyeleksian kondisi untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Ya, jadi ini sebentuk kalau kita memilih sesuatu gitu ya.
Kalau memilih sesuatu, maka ini akan ada yes no-nya di sini gitu kan. Nah, maka baru kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, ya. Kemudian pemilihan sudah yang 6. Kemudian ini adalah penghubung. Oke. Penghubung berarti kita bisa jadi kita menulis pada suatu halaman buat flowchart lalu kita nggak sampai selesai gitu ya. Nah, lalu kita ingin berpindah, oh di sebelahnya ini masih kosong pada halaman yang sama. Lalu kita pindahkan pembuatan flowchart-nya ke samping. Maka kita gunakan konektor bulat seperti ini. Tetapi seandainya pada halaman itu udah nggak ada lagi space untuk buat flowchart, kita mau pindah ke halaman yang di belakang, maka kita bisa gunakan bentuk konektor seperti ini. Jadi ini penghubung bagian-bagian flowchart pada halaman yang berbeda. Oke, kemudian yang ke-9, ini adalah bentuk daripada simbol permulaan subprogram. Nanti kalau sudah belajar lebih jauh tentang pemrograman, kita akan paham yang namanya ada fungsi, kemudian ada prosedur. Nah, dalam fungsi tersebut kita juga bisa membuatkan flowchart daripada subprogramnya. Nanti kalau pada program utama, maka kita panggil bentuk dengan simbol seperti ini, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada flowchart lain yang lebih rinci yang menunjukkan penjelasan dari bentuk simbol yang ini, gitu ya. Nah, itu tadi kita berarti bisa menggunakan fungsi atau menggunakan prosedur. Seperti itu. Baik, lebih afdolnya tentu kita akan lihat contoh ya. Nah, di sini kita buat ada 3 bentuk contoh latihan. Latihan membuat flowchart. Yang pertama menentukan luas persegi panjang. Lalu kedua menentukan luas lingkaran. Yang sederhana saja dulu agar nanti lebih mudah untuk dipahami. Ketiga menentukan bilangan genap dan bilangan ganjil. Nah, ini solusinya. Yang pertama, menghitung luas persegi panjang. Ini bentuk penyelesaian yang ini ya, algoritma struktur bahasa. Itu kita akan menuliskan step by step sistematis seperti ini. Pertama, masukkan panjang atau bisa juga di dalam kurung itu P. Kemudian masukkan lebar atau L, kemudian hitung luas. Jelas rumusnya apa? Yaitu panjang kali lebar. Kemudian cetak luas. Nah, ini adalah langkah-langkah daripada algoritma struktur bahasa. Bagaimana kita membuat flowchart-nya? Ya, nah ini dia membuat flowchart. Untuk membuat flowchart, sebaiknya kita menggunakan aplikasi yang sudah tersedia banyak ya daripada mengerjakan secara manual. Itu sangat jauh sekali manfaatnya. Ya, kalau beberapa contoh, kalau saya ini menggunakan EdDraw ya. Oke, nanti mungkin di belakang akan saya coba perlihatkan seperti apa tampilan daripada EdDraw. Lalu pertama kita mulai dan selesai itu otomatis selalu ada ya, selalu ada mulai dan selesainya. Kemudian masukkan panjang, masukkan lebar. Kita bisa buat input seperti ini, input P kemudian L ya. Kemudian lanjut kepada dia menghitung luas. Berarti ada proses yang terjadi di sini, ya. Jadi luas ya sama dengan panjang kali lebar. Nah, sudah selesai maka cetak luas. Maka proses kita ini selesai. Perhatikan pada flowchart ini. Input P kemudian L, luas ya. Nah, ini berkesinambungan ya. Jadi dia mengenal apa penulisan di atasnya gitu ya. Nah, kalau di sini tulisnya L saja, bukan luas ya, berarti di sini cetak luas. Tujuannya apa? Ya, agar kita menulisnya nanti pada penerjemahan ke program itu tidak repot lagi dalam penamaan atau pembuatan simbol. Ya, simbol-simbol huruf apa yang kita gunakan. Seperti itu. Itu contoh daripada jawaban dari latihan yang pertama. Yang kedua itu menghitung luas. Untuk menghitung luas, nah, tentu kita perlu step-step seperti ini ya, luas lingkaran di sini. Yang pertama masukkan konstanta pi 3,14. Kemudian masukkan nilai jari-jari R, lalu hitung luas L ya, di mana ini disimbolkan dengan S, L untuk luas lingkarannya, dituliskan yaitu pi kali jari-jari kali jari-jari ya. Kemudian cetak luas. Ini adalah flowchart-nya. Pertama, mulai. Nah, ini kan menggunakan segi 6 ya. Segi 6 di sini menunjukkan bahwasanya kita menggunakan konstanta ya, itu konstanta pi 3,14.
Kemudian jajar genjang, input ya, input R. Oke. Lalu cari luas. Ini saya tuliskan L di sini ya. L sama dengan pi kali R ya. Nah, bisa buat PR kuadrat, boleh ya. Tapi kalau dibuat seperti ini juga tidak apa-apa. Kemudian cetak L. Oke, di atas itu dibuat L saja, tidak luas. Jadi di bawah panggil L atau di sini cetak L. Maka ini selesai. Ya, itu untuk contoh yang nomor 2. Kemudian untuk jawaban soal yang ketiga. Di sini menentukan bilangan genap dengan bilangan ganjil. Nah, ini algoritma struktur bahasanya kita punya pertama. Tentu kita punya dulu bilangan apa yang ingin kita tentukan, dia genap atau ganjil tersebut. Maka, masukkan nilai bilangan bulat X. Ya. Kemudian bilangan bulat X dibagi 2. Secara logika kita, jika bilangan itu dibagi, dia punya sisa 0, tentu bilangan itu adalah bilangan genap. Maka di sini kita tulis, jika sisa bagi sama dengan 0, nah cetak bilangan genap. Jika tidak sama dengan 0, tentu cetak bilangan ganjil. Nah, ini dia. Dari algoritma ini kita bisa buat juga flowchart ya. Pertama mulai. Oke, input atau masukkan bilangan bulat yang kita notasikan di sini dengan X. Kenapa saya notasikan dengan X? Supaya di bawah saya nggak nulis panjang lebar bilangan bulat, nggak seperti itu. Jadi langsung di bawah seperti ini. Jadi sisa sama dengan X per 2. Yang X tadi kan bilangan bulat. Makanya perlu dibuat di dalam kurung tadi X. X per 2. Kemudian sisa sama dengan 0 ya. Nah, yes kalau iya, maka itu bilangan genap ya. Jika no, berarti itu bilangan ganjil. Oke. Nah, maka proses kita selesai. Nah, di sini kita udah lihat pengaplikasian simbol-simbol flowchart ya. Nah, ini yang dikatakan tadi pengambilan keputusan ya. Nah, pada flowchart yang bentuk belah ketupat seperti ini. Itu dia. Oke. Kemudian secara lebih spesifik nanti kita akan melihat beberapa bentuk flowchart ya terkait dengan bahasa pemrograman yang kita gunakan ya. Secara umum pertama itu kita punya struktur runtunan atau sequence proses. Kedua, struktur pemilihan, kemudian struktur pengulangan. Kita akan coba bedah satu-satu. Kalau kita punya struktur runtunan, berarti di sini ya dari setiap instruksi yang dilaksanakan ya, itu secara beruntun sesuai dengan urutan penulisannya. Jadi kalau sebuah proses baru bisa dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai. Nah, jadi harus ada step by step-nya berkelanjutan. Nah, kalau kita buat lambangnya atau gambaran daripada pembuatan flowchart seperti ini. Pertama itu proses ya. Nah, udah selesai dulu proses ini, kemudian baru lanjut ke proses setelahnya. Ini yang dikatakan dengan struktur runtunan. Kemudian kedua, kita punya struktur itu adalah pemilihan ya, pemilihan. Struktur pemilihan pada struktur ini jika kondisi terpenuhi, maka salah satu akan dilaksanakan dan aksi kedua itu diabaikan ya. Nah, ibarat katanya itu adalah memilih. Nah, jika aku memilih ya, jika kita memilih ya, kalau Anda punya kriteria jodoh seperti apa? Mau yang mapan tapi sudah tampan gitu ya, ya udah komplit, ya nggak ada pilihan lain lagi ya. Jika dia mapan dan tampan, apakah dia mapan dan tampan? Yes, maka dipilih. Jika no, berarti bisa jadi pilihannya selesai, nggak ada pilihan lain gitu kan. Nah, itu sebentuk pilihan. Contoh, ini bentuk format pembuatan flowchart-nya lebih tepatnya ya. Jadi kalau kita menggunakan struktur pemilihan ya pada pemrograman Pascal ya, ini contoh Pascal ya yang saya contohkan. Kita punya if then else. Nah, sebenarnya ini berlaku umum nantinya untuk flowchart manapun. Kita punya if then else, kemudian kita punya case of end. Bu, ini apa strukturnya ya? Nanti kalau pada bahasa pemrograman, nah kita akan memasukkan struktur pemilihan dengan seperti ini. Ya. Kalau dilihat, kalau pada notasi algoritmiknya, maka kita punya if kondisi then pernyataan 1 ya. Nah, bisa jadi else-nya ini pernyataan 2 atau yang kayak tadi ya. Kalau dia mapan tampan ya yes, kalau tidak selesai gitu, nggak jadi pilihan gitu kan, bisa. Ya, atau kita punya beberapa opsi pilihan nantinya gitu ya. Nah,
itu bisa juga gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah case of. Oke, case of and ini juga sebentuk pilihan, tapi bentuk penulisan notasi strukturnya itu yang berbeda dengan if. Jika melihat flowchart, nah ini flowchartnya, ini kondisi atau ungkapan ya. Jika memenuhi, jika tidak maka A, jika iya maka B, ya kan? Ya berarti kalau kita lihat aliran flowchart, jika tidak maka A, ya udah ke sini selesai tentunya. Ya, kemudian jika di sini ya berarti lanjut ke pilihan B, baru dia selesai. Itu kalau untuk struktur pemilihan. Kemudian struktur pengulangan atau di sini digunakan untuk program yang pernyataannya akan dieksekusi berulang ya. Instruksi dikerjakan selama memenuhi kondisi tertentu. Jika syarat kondisi masih terpenuhi ya pernyataan akan terus ya. Jika sudah ya maka dia selesai. Nah, untuk struktur pengulangan ini sebagai contoh ya, kita ingin membuat nama sebanyak 10 kali misalnya gitu ya. Atau saya ingin melakukan penjumlahan ya, penjumlahan sampai 1000. Nah, itu nanti juga pakai pengulangan gitu ya. Nah, jadi aksi yang akan kita buat itu ya lebih sederhana, nggak kebayang kalau kita menjumlahkan atau membuat nama sebanyak 100 kali ditulis gitu ya. Nah, tapi dengan program itu bisa lebih mudah. Juga nggak kebayang kalau seandainya kita melakukan penjumlahan manual gitu ya. Nah, manual sampai ada 10.000 gitu kan. Nah, sebenarnya proses penjumlahan itu adalah dibantu dengan adanya algoritma atau adanya kode pemrograman sehingga dapat hasil lebih mudah kita mencarinya gitu ya. Sebenarnya itu salah satu tujuan lain. Oke, untuk struktur pengulangan itu ada 3. Ada for to do, ada repeat until, kemudian ada while do. Bentuk flowchartnya, cara membuatnya adalah seperti ini. Pertama kita punya for to do ya. Nah, mulai dan selesai pasti selalu ada. For to do berarti kalau kita membuat perhitungan angka itu naik nilainya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalnya nilainya naik gitu ya. Atau kita ingin mencetak nama sebanyak 5 kali ya. Dia cetak sebanyak 5 kali. Nah, ada istilahnya nanti for down to do. For down to do ini spesifiknya memang kita bisa bedakan pada angka ya. Nah, kalau for down to do kita tulis dulu 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Nah, seperti itu. Ini flowchartnya ya. Kita mulai, kemudian tergantung. Di sini saya ingin mencetak nama saya sebanyak 5 kali. Ya, maka for dari 1 sampai 5 ya do. Do apa? Do ini kan udah bentuk jajar genjang ya. Bentuk jajar genjang ini berarti menunjukkan nanti dicetak atau dikeluarkan pada program. Ya. Nah, kalau di sini ya loopingnya balik ke sini. Ini yang saya maksud garis alir tadi. Garis alir harus ada punya panah yang jelas gitu ya. Lalu nanti kalau udah sampai 5 dia ya selesai. Seperti itu. Kemudian repeat until ya. Nah, repeat until ini ya saya akan mengulang sampai berapa. Nah, gitu. Ini yang penting dilihat nanti kalau membuat program itu harus jelas dia berakhir di mana gitu ya. Nah, kalau enggak dia looping error ya. Bisa dicobakan bagi yang baru membuat program ya. Bagaimana kalau program itu kebingungan, saya mau mengakhiri program saya di mana gitu ya. Nah, itu harus jelas. Salah satu kejelasannya kita bisa membuat flowchart terlebih dahulu. Ini bentuknya. Ya, sama. Saya ingin membuat nama sebanyak 5 kali. Di sini masukkan I ya, 1. Oke. Lalu lanjut ke proses yang di bawah ya. Cetak nama saya Mutia Fonisa, lalu tambah ya I tambah 1. Kemudian di sini apakah I sudah besar daripada 5? Iya, kalau iya berarti selesai. Kalau tidak, berarti tidak, dia akan diulang kembali gitu. Ya, nah kebetulan saya di sini ingin mencetak nama saya sebanyak 5 kali. Kalau di sini ingin mencetak I juga bisa, gitu ya. Jadi kalau ingin mencetak I, berarti di sini akan dimasukkan nih nilai I-nya, oke? Akan dimasukkan I-nya, mulai dari I yang kita buat itu 1, ya kan? Lalu dijumlahkan dan seterusnya. Banyak aksi yang bisa dilakukan atau yang bisa dikeluarkan. Yang penting paham dulu kita. Kalau kita membuat pengulangan repeat until, maka kita membuat nilai awalnya ini, ya. Harus ada bentuk ini terlebih dahulu. Inilah format bakunya, bentuk persegi panjang. Ini menunjukkan nilai awalnya, ya, nilai awalnya. Kemudian lanjut, dan ini juga harus ada, ya. Sebagai contoh, saya ingin membuat penjumlahan dari 0, 2, kemudian 4, kemudian 6. Ya, nggak mungkin ini I tambah 1, gitu ya.
Nah, nggak mungkin nih tambah 1. Di atasnya ingin buat, tentu dibuat 0 gitu ya. Tambahnya ini berapa? Tambah 2. Sehingga kita dapat hasilnya. Nanti kalau kita cetak I, di sini kita dapat hasilnya. Seperti itu ya. Tergantung ini batasnya apakah sampai berapa yang kita inginkan. Maka kita buat di konsep pemilihan seperti ini. Seperti itu ya. Nah, ini adalah bentuknya nanti, bentuk umum pembuatan struktur repeat until. Jadi repeat pernyataan yang kita inginkan, until kondisi. Ya, until kondisi yang mana? Yang ini, yang bentuk belah ketupat yang ini. Ya, sehingga ada ujungnya program itu berakhir. Ada kejelasannya ya. Jadi dia tidak lelah berputar-putar, tiada akhir gitu kan. Oke, kemudian yang berikutnya itu adalah bentuk flowchart while do. While do ini kondisi bentuk strukturnya, dan secara umum bentuk flowchartnya adalah pertama ini harus ada ya nilai awal. Nilai awalnya kebetulan di sini saya beri nilainya adalah 0. Oke. Kemudian ini adalah kondisi, dia tanya dari I ini ya, dari I 0, apakah itu nilainya itu adalah kecil daripada 5? Iya, kalau iya maka cetak ya, bisa cetak nama atau cetak I, atau Anda melakukan proses di dalam ini, masukkan rumusan penentuan suhukah, ya, penentuan gerakkah, ya, dari konsep mekanika atau konsep yang lainnya, listrik magnet, gitu ya. Nah, bisa di sini. Lalu tambahkan 1, ya, tambahkan 1, ya, maka dia akan looping lagi ke atas. Nah, kalau dia udah tambah 1 berarti sini 2 jadinya ya. 1 ya, di sini 1. Apakah 1 kecil daripada 5? Ya. Nah, sampai nanti pada kondisi yang udah seterusnya ya, sampai tercetak kita inginkan 5 kali ya. Nah, bentuknya seperti ini kondisi batasnya. Nah, jika tidak maka dia selesai. Oke, seperti itu. Oke, baik. Demikian pembahasan kita tentang bagaimana membuat flowchart ya. Jadi yang penting di sini latihan. Ini adalah proses atau konsep dasar ya yang bisa kita gunakan untuk membuat flowchart. Baik, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.